Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Sedikit pengalaman yaitu stek cutting ya, stek cutting anggur ya. Ini barusan saya potong tadi, tapi belum saya potong pendek-pendek sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti ini. Ini nanti akan saya potong pendek-pendek. Saat ini kita perlu menyiapkan perangsang akar dulu ya. Jadi saya tetap menggunakan perangsang akar. Walaupun kadang tanpa perangsang akar pun bisa, tapi akan lebih baik namanya juga berusaha ya. Jadi kita perlu mengusahakan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini saya sudah siapkan vitamin B1. Vitamin B1 kebetulan saya beli di apotek ya. Ini untuk yang manusia kebetulan pada ada stok. Ini yang untuk kebutuhan saya pribadi dan keluarga saya ini saya ambil, saya pakai ya. Kita masukkan dulu ke air. Nah, ini sudah saya siapkan. Airnya kurang lebih sekitar 1 cm ya. Jadi sekitar 1 sampai 1,5 cm kedalamannya untuk merendam bagian pangkal cutting. Hanya bagian pangkalnya saja ya yang direndam. Aduh, ini ada semutnya. Kita masukkan dulu vitamin B1 nya. Soalnya agak lambat ya untuk meleburnya ke air. Tujuannya adalah membuat cutting lebih bersemangat ya. Vitamin B1 kan bisa mengembalikan stres atau menghilangkan stres. Kemudian saya tambahkan dengan perangsang akar ya. Perangsang akarnya boleh apa saja. Kebetulan yang saya pakai ini mereknya. Jangan dicontoh juga. Mau dicontoh juga boleh, enggak apa-apa. Intinya perangsang akarnya enggak boleh terlalu berlebihan. Hanya sekedar ada gitu aja ya. Ini saya masukkan sedikit aja. Nah, ini sedikit aja. Biasanya orang kan pakai banyak-banyak. Kalau saya enggak, lebih baik hanya sedikit, hanya membantu saja ya. Ini sambil menunggu vitamin B1 nya hancur ya, terendam oleh air, nanti kita aduk. Sekarang kita potong dulu cuttingnya. Ini cuttingnya ini ada ukuran yang sedotan. Kemudian ada yang lebih besar ya, sepensil up ini. Ada juga yang kecil. Nah, ini selidi nih. Ada juga yang lebih kecil lagi, selidi kurang. Tapi tidak apa-apa. Ini namanya juga berusaha, daripada kita buang sia-sia. Lumayan nanti bisa kita manfaatkan supaya jadi barerut, supaya bisa tumbuh akarnya banyak. Nanti pemanfaatannya kalau sudah ukurannya besar atau sudah tumbuh akarnya banyak, kemudian kita ambil, kita pakai batang bawah. Ini kebetulan bukan untuk ini ya, bukan untuk pembuahan anggur ya. Ini kebetulan untuk khusus untuk batang bawah. Jadi untuk rootstock ya. Nah, ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi. Kemudian sudah saya sambung ini dengan transfigurasi. Ini akarnya sudah banyak ini. Ini sudah saya ambil dari lahan, kemudian saya grafting. Contoh lain yang saya stek massal ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, ini juga. Ini sudah besar. Kalau sudah besar begini ini baru kita ambil. Ini contoh lain yang sudah di grafting ini ya. Ini SV2. Jadi cuttingnya ini dulu juga prosesnya seperti yang akan saya lakukan. Cuttingnya kecil dulu, sekarang sudah agak besar. Ini kita grafting, dan bila entres yang kita grafting itu support bunga atau bisa bawa bonus, diharapkan nanti bisa jadi buah seperti ini. Kebetulan saja ini ada calon
bunganya, calon ya, masih calon bunga. Insya Allah nanti bisa jadi, karena apa? Karena perakaranya sudah siap. Nah, sekarang kita lakukan pemotongan cutting ya. Tidak usah terlalu panjang, juga tidak usah terlalu pendek. Nah, kita potong sebegini ya. Konstruksinya seperti ini, jadi nanti bagian bawah adalah yang ini ya. Ini jarak pemotongannya dari ruas kurang lebih sekitar 1 cm. Yang atas juga tidak boleh terlalu panjang ya. Ini akan lebih menghemat energi pada cutting. Yang ini sudah terpotong ya. Kita masukkan, kemudian yang ini juga kita lakukan pemotongan. Ini kebetulan karena posisinya seperti ini, kita potong di tengah-tengah, jadi yang atas juga bisa dipakai. Kemudian yang bawah, nah ini terlalu panjang, batang bagian atasnya kita kurangi sedikit ya. Nah, seperti ini, sebegini aja, agar tidak membuang energi ke depannya. Ada juga sih orang yang suka menutup bagian atasnya supaya tidak terjadi penguapan. Kalau saya enggak, ini saya biarkan begini saja secara alami. Nanti kalau enggak kuat, tunasnya yang bagian atas enggak bisa numbuh, tapi masih ada tunas yang bagian di bawahnya. Atau kadang bahkan kalau terpaksa ini sampai di bawah kering, ini yang bagian bawah kadang tumbuh. Jadi begitulah. Nah, ini kita rendam dulu ya, kita rendam dengan perangsang akar dan vitamin B1 ini. Nah, kebetulan yang ukurannya besar ini, yang agak besar ya, agak besar sepensil ini, rencana mau saya grafting, mau saya sambung. Jadi pemotongannya agak ke atas. Nah, sengaja saya biarkan panjang karena nanti akan langsung saya sambung. Kita rendam dulu ini. Nah, sudah selesai ya pemotongannya ya. Jadi yang khusus untuk menyambung, ini ruas bagian atas tunasnya ini biarkan panjang, tapi tetap kita rendam dulu dengan perangsang akar plus vitamin B1 ini ya. Yang lain yang mau dibikin barerot atau ditancepin, di stek tanpa disambung seperti ini ya. Pemotongannya atas bawah juga pendek ya, tidak terlalu panjang, kurang lebih sekitar 1 cm sampai 1,5 cm yang di bagian atasnya. Pendek lagi juga boleh, setengah cm boleh, 1 cm boleh. Ini yang di bagian bawah. Yang bagian atas tidak boleh terlalu panjang. Tapi kalau untuk di grafting atau untuk disambung ya otomatis harus sedikit lebih panjang ya. Jadi panjang, dipanjangin. Nanti space-nya nanti untuk menggrafting atau menyambung. Kebetulan ini ada yang dari kemarin saya potong, saya sambung ya, sebagian juga sudah disambung, di grafting seperti ini. SP2 bagian bawah, kemudian atasnya adalah Everest ya. Ini sudah saya rendam bagian bawahnya, batang ya, batang bagian bawahnya ini, bagian pangkalnya sudah 1 hari. Ini dari kemarin siang sampai saat ini. Jadi sudah 1 hari. Terus berapa lama waktu efektifnya perendaman bagian pangkal batang ini? Kalau saya, menurut pengalaman saya pribadi, yang paling baik adalah minimal 3-4 jam ya, 3-4 jam. Kemudian lakukan penyemaian di sore hari kalau cuacanya sangat panas. Tapi kalau cuacanya seperti saat ini mulai musim penghujan,
ya udah enggak apa-apa, pagi juga boleh, siang juga boleh, sore juga boleh, enggak apa-apa. Yang penting nanti cuacanya lagi lembab. Nah, seperti ini. Jadi perendaman, sekali lagi saya sampaikan, proses perendaman bagian pangkal batang atau batang bagian bawahnya ini ya hanya 3-4 jam itu minimalnya. Maksimalnya berapa lama? 1 kali 24 jam. Setelah 1 hari 1 malam segera kita tancapkan. Gimana kalau kelamaan? Ya kalau memang terpaksa pas waktunya mepet tidak bisa dilakukan, ya udah 2 hari juga tidak apa-apa, tapi jangan lebih dari itu ya. Kalau 2 hari biasanya sebagian nanti ada yang kurang maksimal tumbuhnya. Itu menurut pengalaman saya. Kadang-kadang ada juga yang merendamnya cukup lama sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya terserah, enggak apa-apa. Tapi kalau menurut pengalaman saya hanya sampai dengan 1 kali 24 jam itu yang masih tetap prima. Nah, ini yang ditunggu, sudah saatnya ditancepin ke tanah. Nih stek masal ya. Nah, ini yang sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang sudah tersambung ya, yang tidak pakai sambungan. Oke, kita tancepin. Tapi jangan lupa ya, ini untuk lahan itu jangan asal tanah ya, tapi digemburin dulu. Kita gemburin, kalau bisa ya, kalau bisa ini kita aplikasikan dengan Lindi Super. Kebetulan saya menjualnya, jadi nanti kalau teman-teman ada yang minat bisa membeli dari saya, atau kalau yang mau buat sendiri juga boleh. Di konten saya sudah saya share cara membuat Lindi Supernya ya, supaya apa? Supaya nanti memberikan modal nutrisi pada semaian ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini sudah gembur ya, ini sudah gembur banget ini, karena sudah saya cangguli tempo hari. Kita tancepin seperti ini. Kalau ruasnya pendek bisa sampai 1 ruas ke atasnya, kalau ruasnya panjang ya udah sekitar 5 cm ya, 4-5 cm ya masuknya ke lahan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat yang lain yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Ini sudah berproses selama kurang lebih sekitar 6 hari 7 hari, 6 harian ya. Jadi ada yang agak besar, ada yang kecil, juga pendek-pendek. Nah, ini kita lihat sudah mulai nyebrut, banyak yang nyebrut ya, insya Allah banyak yang jadi seperti ini. Nah, yang sebelumnya kurang lebih sekitar 10 hari, mari kita lihat. Nah, ini dia sekitar 10 hari. Tuh, sudah pada mekar daunnya. Sekarang kita lihat ini yang usianya sekitar 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Ini yang tanpa disambung ya, kecil-kecil banget ini batangnya. Ini malah nggak sampai selidi. Seperti ini. Ini selidi ini. Normal. Ada nggak yang mati? Ya pasti ada lah seperti ini. Tapi kemungkinan hidupnya masih relatif tinggi. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan yang di grafting atau disambung? Mari kita lihat. Nah, ini bahkan yang kecil sekalipun ya
Yang sekecil sekalipun ini masih bisa numbuh. Ini dia. Nah, kan? Ini sambungan ini trans, kemudian batang bawahnya pakai SW2. Seperti ini. Sekarang kita lihat yang kurang lebih sekitar 20 hari atau mendekati 3 minggu ya. Ini seperti ini. Ini sudah agak besar-besar daunnya ya. Ya tetap aja ada yang nggak jadi, tapi kemungkinan yang jadi masih di atas 60%, dan ini sangat menguntungkan ya. Kadang ada yang lambat, kadang belum tumbuh. Bagaimana dengan yang sudah relatif besar? Mari kita lihat. Kebetulan ada yang sudah 1,5 bulan. Ini dia yang sudah 1,5 bulan, tapi ini jenisnya beda, bukan SW1. Ini Kudek 1613. Nah, ini dia 1,5 bulan. Waduh, dimakan sama hama ini. Daunnya banyak yang sobek seperti ini. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya ini, makanya saya ingin membagikan, tapi terkhusus ya, yang jenis SW2. Aduh, nyamuknya ini banyak banget ini. SW2 itu memang kemungkinan hidupnya sangat tinggi. Ini kita bisa lihat ya. Ini luar biasa ini. Banyak yang hidup ini. Rapet tapi tidak masalah. Nanti setelah usia sekitar 3 bulan, 3,5 bulan kita panen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi kita manfaat ya. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.